Selamat malam Bapak Ibu warga HKBP Mampang Perapatan yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabar di malam hari ini setelah bekerja setengah minggu? Bapak Ibu semua berharap baik-baik saja semuanya. Dan sebentar sebelum kita beristirahat malam, kita akan mendengar firman Tuhan dari Almanak HKBP pada Rabu malam 19 Maret 2025 yang tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 14 sampai 33, dan khususnya kita renungkan ayat 30 dan 31. Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang mencela aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Karena itu baik kamu makan atau minum maupun melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Makan atau minum untuk kemuliaan Allah. Biasanya makan dan minum adalah untuk kepentingan tubuh, benar kan? Sehingga dalam doa pun tidak jarang terdengar, berkatilah makanan ini menjadi kesehatan dan kekuatan bagi tubuh kami. Atau bahkan ada yang berdoa dengan melalui makanan agar menjadi darah dan daging. Sehingga ada teman bercanda, jangan-jangan nanti menjadi kegemukan dan kelebihan darah, karena yang kita minta menjadi darah katanya. Hal ini hanya menggambarkan bahwa pemahaman akan makanan dan minuman adalah untuk tubuh fisik semata dan kekuatannya. Tetapi selain itu, ada juga yang menjadikan makanan dan minuman sebagai media untuk menyembah berhala. Tidak tahu apakah masih ada praktik sesajen saat ini untuk para arwah orang tua, kakek, nenek moyang, bahkan kepada berhala lain atau sesuatu yang dipercaya mempunyai kuasa dan memberi rezeki bagi manusia. Kedua macam pemaknaan alamat makanan ini ternyata kurang tepat. Bahkan ada yang tidak tepat, yaitu pemberian kepada berhala atau ilah-ilah lain. Makanan harus diingat tidak hanya pemeliharaan tubuh saja. Ini harus tertanam dalam diri kita. Makanan dan minuman bukan untuk kepuasan fisik saja dan untuk kekuatan. Lebih dari kebutuhan fisik dan kekuatannya, amat perlu dipahami bahwa makanan dan minuman dan semua yang dapat dikonsumsi manusia harus untuk kemuliaan Allah. Makanan berlebihan dan membuat jadi penyakit tentu bukan lagi memuliakan Tuhan. Makanan yang dicuri dan merugikan orang lain bukan memuliakan Tuhan. Makanan tanpa ucapan syukur juga bukan memuliakan Tuhan. Makanan dan minuman yang menjadi batu sandungan bagi orang lain juga tidak memuliakan Tuhan lagi. Karena itu soal makan pun perlu dipertimbangkan. Apakah jenis makanan itu tidak membuat teman yang sedang makan atau dekat dengan kita terganggu jiwa dan imannya? Dalam kaitan itulah dikatakan bahwa kita bebas melakukan atau makan apa saja, tetapi tidak semuanya berguna dan membangun. Itu bisa kita baca di ayat 23. Berguna dan membangun dimaksud tentu adalah dalam kaitan kebersamaan untuk memuliakan Tuhan. Dalam kehidupan kita sekarang tentu makin luas makna tidak sembarang makan. Makan bukan untuk kenyang, tetapi untuk sehat. Namun bukan sekadar sehat jasmani saja, tetapi harus memuliakan Tuhan dengan mempergunakan potensi diri, kesehatan itu untuk melakukan kehendak Tuhan, menjadikan orang di sekitar menjadi turut serta memuliakan Tuhan. Energi makanan dan minuman harus diarahkan untuk pemberitaan Injil,
dengan bina persahabatan kepada orang di sekitar kita masing-masing. Saat makan pun, melalui jumlah dan jenis makanan yang dimakan, apalagi minuman, perlu juga menjadi bagian dari pemuliaan Tuhan. Karena itu jadikanlah makanan dan minuman itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP 312 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan Allah. Pujilah Tuhan Allah sumber kehidupanmu. Dialah yang memelihara tubuh jiwamu. Muliakanlah Allah yang baik dan benar, Tuhan sumber sukacita. Nungadelehon wo Tuhan si panganon nami, tau hasangapon di koma nuan hubait kami. Omo tangi rodi gogo nasude, kadanalas rohanami. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami butuh makanan dan minuman dalam hidup ini. Namun ajarlah kami senantiasa menjadikan makanan dan minuman itu menjadi kemuliaan bagi-Mu. Amin. Tuhan memberkati kita dan memelihara dalam istirahat malam kita. Shalom.